Teman-teman, kalian gak akan percaya deh. Sepasang ondel-ondel Betawi diundang ke acara Hari Tari Internasional, tapi bukan sembarang pentas. Mereka tampil bareng penari jaran kepang, cakilan, lengger, sampai barongan di sanggar daerah Ngapak. Dan yang bikin heboh, ondel-ondel perempuannya malah jadi sinden, ondel-ondel laki-lakinya menabuh gamelan, dan sempat juga digigit barongan. Waduh, ini acara budaya paling gokil yang pernah ada. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel penuh cerita seru, lucu, dan pastinya penuh budaya Nusantara. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai kisah serunya, jangan lupa ya buat klik tombol like kalau kalian cinta budaya Indonesia. Tulis komentar kalian kalau ada bagian yang bikin kalian ngakak, kagum, atau malah merinding. Dan yang paling penting, subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita unik dari channel ini. Yuk, kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Tulis juga dari mana asal kalian, biar kita tahu seberapa luas cinta budaya Indonesia ini menyebar. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua satu hati jaga warisan leluhur. Tanggal 29 April datang dengan semaraknya. Hari itu diperingati secara internasional sebagai Hari Tari Dunia. Sebuah momen di mana seluruh penjuru dunia merayakan kekayaan budaya mereka lewat gerakan tubuh, irama musik, dan jiwa seni. Di Indonesia, perayaan ini dirayakan di banyak kota dan desa dengan pertunjukan tari tradisional khas masing-masing daerah. Namun ada satu tempat yang menjadi pusat perhatian tahun ini. Sebuah sanggar seni tradisional yang terletak di kawasan pedesaan Ngapak, Jawa Tengah. Sanggar ini dikenal dengan nama Sanggar Lengger Japlinan, tempat di mana tradisi tarian jaran kepang, ebeg, barongan, dan cakilan masih dijaga dengan sepenuh hati oleh para seniman setempat. Namun yang membuat acara ini jadi sangat spesial bukan hanya karena tarian khas Jawa Ngapak yang akan ditampilkan. Tahun ini, Sanggar Japlinan mengundang dua tamu istimewa dari ibu kota. Sepasang ondel-ondel bernama Cimug dan Cemong. Mereka bukan ondel-ondel biasa. Selain tubuh mereka yang besar dan kostum warna-warni yang khas Betawi, mereka juga dikenal di dunia maya sebagai ikon budaya yang sering hadir di acara-acara unik. Cimug adalah ondel-ondel laki-laki yang ceria dan suka menabuh rebana. Sementara Cemong adalah ondel-ondel perempuan yang dikenal pandai bersuara lembut seperti sinden. Ketika undangan datang dari Sanggar Japlinan, Cimug dan Cemong sempat bengong. Kita mau tampil di mana? Cemong? Di cakilan? Itu makanan? Tanya Cimug dengan wajah bingung. Cemong hanya tertawa geli sambil menunjukkan peta Jawa Tengah. Mereka akhirnya menerima undangan dengan penuh semangat. Karena ini bukan hanya tentang tampil menari, tapi juga bertemu budaya lain yang sama-sama asli Indonesia. Mereka ingin membuktikan bahwa ondel-ondel bisa menari bareng siapapun, dari manapun, karena budaya bukan buat dipisah-pisah, tapi buat disatukan. Perjalanan mereka menuju sanggar tidak mudah. Dari Jakarta, mereka harus menempuh perjalanan darat selama belasan jam. Mereka melewati jalan tol, desa-desa, sampai akhirnya tiba di kawasan Ngapak yang suasananya asri, udara segar, dan penuh dengan suara gamelan dari kejauhan. Warga sekitar menyambut mereka dengan ramah, bahkan anak-anak berlarian sambil meneriakkan, "Ondel-ondel, ondel-ondel datang." Suasana jadi meriah seketika. Tak ada rasa canggung antara pendatang dari Jakarta dan warga lokal. Semua tersenyum, saling menyapa, dan antusias menyambut acara besar ini. Begitu sampai di Sanggar Japlinan, Cimug dan Cemong langsung terpukau. Di halaman terbuka sanggar, para seniman sedang mempersiapkan properti pertunjukan. Ada topeng barongan yang besar dengan mata menyala, alat musik gamelan yang berjajar rapi, sampai properti ebeg yang diletakkan di bawah pohon beringin. Beberapa penari lengger tampak sedang merias wajah, sementara penari cakilan sedang berlatih gerakan dengan wajah penuh konsentrasi. Yang bikin kagum, semua pemain terdiri dari berbagai usia, dari anak kecil, remaja, sampai kakek nenek yang tetap semangat menjaga tradisi. Pimpinan sanggar, Pak Surya, menyambut mereka dengan pelukan hangat. "Selamat datang, Cimug dan Cemong. Kalian tamu spesial kami di Hari Tari tahun ini. Kami sudah siapkan tempat latihan, kostum tambahan, dan kejutan," kata Pak Surya sambil tertawa. Cemong menatap Cimug dengan mata penuh penasaran. "Kejutan apaan?" "Ya," gumamnya.
Mereka berdua langsung diarahkan menuju pendopo sanggar untuk melihat rundown acara dan mulai mengenal teman-teman seniman baru mereka. Suasana makin hangat saat Cimug dan Cemong berkenalan dengan para pemain. Ada Mbah Waryo, penabuh gamelan senior yang sudah 40 tahun mengabdi di dunia seni. Ada juga Sinta, penari lengger yang pandai berdialog dalam bahasa Jawa ngapak dan suka bercanda. Kowe lucu yo, boneka gede ISO joget, kata Sinta sambil tertawa geli melihat gerakan ondel-ondel yang kaku tapi menggemaskan. Cimug malah membalas dengan goyangan lucu khas Jakarta yang bikin semua penari tertawa. Kehadiran ondel-ondel membawa semangat baru di sanggar. Anak-anak yang awalnya cuma bantu-bantu angkat kursi jadi pengin ikut nari. Para remaja yang biasanya malu-malu tampil jadi semangat latihan karena ingin tampil bareng ondel-ondel viral itu. Bahkan ibu-ibu sekitar mulai sibuk masak karena ingin kasih jamuan buat bintang tamu dari Jakarta. Cimug dan Cemong pun merasa seperti di rumah sendiri. Mereka ikut membantu mempersiapkan properti, ikut latihan ringan, bahkan menyumbang lagu Betawi yang membuat suasana makin akrab. Sementara itu, panitia acara mengatur jadwal pentas, membagi sesi latihan, dan mulai mempersiapkan panggung. Satu sesi latihan akan mempertemukan gerakan ondel-ondel dengan tarian barongan, satu sesi lainnya akan mempertemukan mereka dengan lengger dan cakilan. Tantangannya, bagaimana menyatukan dua karakter budaya yang sangat berbeda ini dalam satu pertunjukan? Tapi justru dari situlah keunikan acara ini akan muncul. Ketika Betawi dan Ngapak berdansa bersama dalam satu panggung, maka dunia akan melihat betapa indahnya keberagaman Indonesia. Menjelang sore, latihan dimulai. Musik gamelan mulai ditabuh pelan, memberikan suasana magis yang memanggil para penari untuk bersiap. Ondel-ondel pun mulai belajar mengikuti irama. Cemong, jangan goyang terus kayak di Monas ya. Ini kudu ngikuti irama gending, kata Cimug sambil tertawa. Tapi Cemong sudah fokus. Ia mengamati gerakan penari lengger, meniru dengan perlahan. Walau agak kaku, Cemong mampu mengikuti dengan cukup baik. Para penari lain pun memberikan semangat. Ayo, ondel-ondel bisa ah, sorak mereka. Dari kejauhan, terlihat seekor barongan berlatih gerakan teatrikalnya. Topeng besar dengan lidah menjulur itu tampak meliuk-liuk dengan anggun namun tetap menyeramkan. Cemong sempat terdiam melihatnya. Itu kayaknya bakal jadi partner kita deh besok, bisiknya pada Cimug. Dan benar saja, dalam rundown acara, ondel-ondel akan menari satu segmen bareng barongan. Cimug langsung terbayang kemungkinan kocak. Jangan-jangan dia bakal diseruduk atau dikejar-kejar barongan di atas panggung nanti. Malam menjelang. Latihan hari itu selesai dengan gelak tawa dan peluh kebersamaan. Cimug dan Cemong duduk berdua di bawah pohon sambil melihat langit. Gila, Cemong kita beneran diundang pentas budaya bareng ebeg, barongan, cakilan, lengger. Gua pikir ondel-ondel tuh cuma bisa goyang di jalanan Jakarta. Tapi ternyata kita bisa nyatu juga ya, kata Cimug. Cemong mengangguk. Indonesia itu kaya, Mug. Dan tugas kita bukan cuma menari, tapi bikin semua orang sadar kalau budaya kita tuh luar biasa. Pagi-pagi buta, suara ayam berkokok belum sempat mereda, sanggar Japlinan sudah kembali bergeliat. Hari itu adalah hari terakhir latihan sebelum pementasan besar-besaran di malam hari tari internasional. Langit masih gelap ketika Cimug dan Cemong sudah berdiri di halaman sanggar, mengenakan selendang latihan masing-masing. Cimug mengenakan selendang merah bergaris emas, sedangkan Cemong mengenakan kain warna hijau toska dengan motif batik mega mendung khas Betawi yang sengaja ia bawa sendiri dari Jakarta. Mereka berdua tampak bersemangat, tapi juga tegang karena sesi latihan hari ini akan mempertemukan mereka dengan elemen-elemen tari yang sangat berbeda dari yang biasa mereka jalani. Latihan dimulai dengan pemanasan bersama. Para penari ebek melakukan gerakan menggoyangkan badan seperti orang kesurupan sambil tertawa-tawa, sedangkan penari lengger dengan anggun memutar tangan dan langkah kaki kecilnya. Cimug mencoba meniru gerakan ebeg, tapi malah terjatuh. Waduh, gue kayak kesurupan beneran nih, teriak Cimug sambil tertawa. Semua yang melihat ikut ngakak. Cemong pun mencoba gerakan cakilan, yaitu tarian dengan ekspresi wajah galak dan gerakan patah-patah. Tapi karena wajah Cemong selalu senyum, malah kelihatan imut, bukan seram. Cakilan versi Cemong cocoknya buat tontonan anak-anak, bukan nakutin musuh.
celetuk Sinta sambil menahan perut karena tertawa. Latihan bergeser ke bagian barongan. Ini yang membuat suasana berubah jadi agak tegang. Topeng barongan yang besar dan megah itu dikendalikan oleh dua orang. Satu menggerakkan kepala dan rahang, satu lagi mengatur badan dan ekor. Gerakannya lincah dan agresif. Kadang tiba-tiba melompat atau membuka mulut lebar-lebar. Cimug, yang sebelumnya santai, langsung berdiri waspada. Cemong, tuh barongan kayaknya beneran bisa makan orang deh, bisiknya. Cemong menepuk punggung Cimug. Tenang, itu cuma properti, asal jangan kaget aja kalau tiba-tiba dia nyosor. Sesi latihan yang mempertemukan ondel-ondel dan barongan dimulai. Gamelan ditabuh dengan tempo cepat, tabuhan kendang berpacu dengan gong besar. Para penari membentuk lingkaran, dan barongan masuk dengan gerakan teatrikal. Ondel-ondel masuk dari sisi lain panggung, melangkah perlahan sambil menganggukkan kepala. Saat mereka berpapasan di tengah, sesuai koreografi, barongan membuka mulut besar-besaran ke arah ondel-ondel. Tapi entah karena akting berlebihan atau semangat yang terlalu tinggi, kepala barongan benar-benar menggigit sisi badan Cimug. "Woi, ini beneran digigit!" teriak Cimug sambil setengah panik. Semua penonton latihan langsung terbahak. Pemain barongan buru-buru melepaskan topengnya dan meminta maaf. "Maaf, Mas Ondel, saya kebablasan semangat," kata pemain itu sambil nyengir. Insiden itu malah membuat latihan jadi lebih cair. Semua orang tertawa, termasuk Cimug yang akhirnya sadar bahwa gigitan itu tidak berbahaya, hanya bagian dari adegan teatrikal. Cemong malah memanfaatkan momen itu buat berimprovisasi. Dia maju ke tengah panggung dan berpura-pura mengusir barongan dengan nyanyian sinden yang dibuat-buat. Suaranya melengking, tapi penuh humor. "Oh barong, ojo digigit, iki boneka, dudu jajan legit." Semua orang yang mendengar nyanyiannya langsung tertawa dan bertepuk tangan. Bahkan Pak Surya pun sampai berkata, ini yang kita cari. Interaksi budaya yang hidup dan cair. Setelah sesi barongan, latihan beralih ke sesi tanjidor. Karena para pemain ebek penasaran dengan alat musik khas Betawi, Cimug mengeluarkan klarinet dan trompet kecil yang dibawanya dari Jakarta. "Gue bawa tanjidor mini nih, buat latihan. Ada yang mau coba?" tanya Cimug. Para pemain ebek awalnya malu-malu, tapi akhirnya mereka berebut mencobanya. Suara yang keluar pertama kali malah fals semua. Tapi justru itu yang bikin suasana makin lucu. Salah satu pemain ebek, si Roni, akhirnya berhasil meniup klarinet dengan benar dan memainkan lagu sederhana. Ini bisa buat iring-iringan ebek juga nih," serunya. Tiba-tiba, seluruh peserta latihan mulai bersatu, ebek dimainkan dengan irama tanjidor, ondel-ondel menari dengan irama gamelan, dan lengger ikut menyanyi. Cemong yang selama ini hanya dikenal sebagai penari, ditawari untuk menjadi sinden. Awalnya dia menolak, "Aduh, suara gua bukan suara sinden, ini suara rekaman TikTok." Tapi setelah diyakinkan oleh Bu Sumi, sinden senior dari Sanggar Japlinan, Cemong mencoba menyanyikan satu bait lagu Jawa. Ternyata suaranya cukup stabil dan bisa mengikuti nada gamelan. Bu Sumi langsung semangat, "Kamu cocok, Cemong. Kita duet nanti malam ya." Cemong pun mulai berlatih setiap sore dengan Bu Sumi, belajar tembang-tembang dasar dan cara pengucapan bahasa Jawa yang halus. "Ngomongnya pelan tapi dalam ya, kayak lagi kasih wejangan," kata Bu Sumi. Semangat kebersamaan makin terasa saat malam latihan terakhir datang. Semua elemen budaya, ondel-ondel, ebek, barongan, cakilan, lengger, sinden, tanjidor, dan gamelan, menyatu dalam satu harmoni. Tak ada lagi batas antara Betawi dan Ngapak. Tak ada lagi perbedaan usia atau daerah. Semua hanya satu, seniman Indonesia yang bersatu di Hari Tari Internasional. Cimug duduk di belakang gamelan, memegang kenong dan memainkan irama dengan serius. Cemong duduk bersisian dengan Bu Sumi, bersiap menyanyi. Di tengah panggung, barongan, ebek, dan penari lengger sudah siap dengan kostumnya. Lampu panggung dinyalakan, dan latihan terakhir itu terasa seperti pertunjukan sesungguhnya. Di akhir latihan, Pak Surya naik ke atas panggung dan memberikan pesan. "Kalian semua luar biasa. Hari Tari Internasional bukan cuma tentang menari. Ini tentang menyatukan jiwa-jiwa kita lewat seni. Hari ini kita tidak hanya tampil. Kita merayakan Indonesia." Tepuk tangan panjang bergema.
Cimuk dan Cemong saling menatap, tersenyum, dan saling memberikan tos. Mereka tahu, ini bukan cuma tentang menari bareng ebek dan barongan. Ini adalah sejarah kecil tentang persatuan dalam keberagaman. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Tanggal 29 April, langit ngapak bersih tak berawan. Sejak pagi, halaman sanggar Japlinan sudah dipenuhi aktivitas. Ada yang mengangkut properti pentas, menyiapkan kostum, memoles riasan wajah, hingga mengecek listrikan panggung. Cemong dan Cimuk datang paling awal, mengenakan jaket bertuliskan, Tim Ondel-Ondel Betawi, lengkap dengan gambar siluet ondel-ondel. Mereka membawa satu koper besar berisi kostum pentas, kain, aksesoris kepala, bahkan topeng ondel-ondel cadangan. Hari ini kita bukan cuma nari, kita mewakili budaya, ucap Cimuk penuh semangat, sambil mengikat kain pinggang warna merah menyala. Panggung utama dibangun tepat di tengah lapangan terbuka, dikelilingi bangku bambu dan bel-bel panjang untuk penonton. Sebuah spanduk besar bertuliskan, Pentas Kolaborasi Budaya Hari Tari Internasional, membentang di atas panggung, dihiasi ornamen Jawa dan Betawi. Di balik panggung, suasana lebih riuh. Para penari ebek dan cakilan sibuk mengecat wajah, memakai celana bludru, dan memasang ikat kepala. Para sinden dan penabuh gamelan duduk di sudut sendiri, menata kendang, gong, bonang, dan saron. Tanjidor juga tak kalah heboh. Pemainnya saling menyetel klarinet dan trombon, walau sesekali salah tiup dan bikin penabuh gamelan melotot sambil tertawa. Itu bukan buat dangdutan ya, Mas. Ini hari tari, celetuk Pak Darto, tukang kendang senior. Acara dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penonton mulai berdatangan, dari anak-anak sekolah hingga para tetua kampung. Bahkan ada beberapa tamu dari luar daerah yang sengaja datang, karena mendengar kabar bahwa ondel-ondel akan tampil bareng barongan dan ebek. Di deretan paling depan, duduk Bu Lurah dan rombongan tamu kehormatan dari Dinas Kebudayaan. MC membuka acara dengan sambutan singkat, lalu mempersilakan penampilan pertama, tari lengger klasik dari anak-anak sanggar. Musik gamelan mengalun lembut, penari kecil berlenggak-lenggok dengan kostum warna ungu cerah. Penonton terpukau. Penampilan demi penampilan silih berganti. Tari cakilan membuat penonton tegang dan tertawa, karena aksi galak-galak lucu dari para pemainnya. Lalu barongan tampil dengan gerakan lincah dan teatrikal, membuat anak-anak kecil menjerit senang dan sebagian ketakutan. Kemudian giliran ebek masuk, lengkap dengan tabuhan gamelan cepat dan hentakan kaki penuh semangat. Ada yang pura-pura kesurupan sambil guling-gulingan, membuat ibu-ibu menutup mulut karena kaget. Tepuk tangan tak henti-henti. Tapi semua penonton tahu, yang ditunggu-tunggu adalah kolaborasi klimaks. Ondel-ondel bersatu dengan barongan dan ebek. Cimuk dan Cemong bersiap di belakang panggung. Mereka sudah mengenakan kostum khusus. Cimuk mengenakan rompi ondel-ondel bertabur payet emas, kain Betawi, dan ikat kepala merah. Cemong mengenakan kebaya sinden warna ungu tua dengan selendang hijau dan hiasan kepala melati. Mereka saling memberi semangat. Kita bisa, Cemong. Ingat, ini bukan cuma pentas, ini penyatuan budaya, kata Cimuk sambil mengepalkan tangan. Cemong tersenyum, ayo, tunjukkan bahwa Betawi juga bisa ngelenyar. Musik Tanjidor mengalun perlahan, lalu diikuti tabuhan gamelan. Penonton hening. Dari sisi kanan panggung, muncul barongan dengan langkah pelan tapi mengancam. Dari sisi kiri, ondel-ondel Cimuk melangkah masuk dengan kepala bergoyang khas Betawi. Lalu, dari belakang, para penari ebek muncul dalam formasi setengah lingkaran. Mereka bergerak serempak, lalu membuat ruang di tengah panggung. Di sanalah terjadi momen puncak. Ondel-ondel dan barongan saling berhadapan. Cemong mulai menyinden, suaranya lirih tapi memikat. Lir ilir, tandure wusumilir. Lagu sindiran klasik itu mengalun indah, mengiringi gerakan yang makin cepat di atas panggung. Cimuk mulai berputar, menggerakkan tangan dan kepala mengikuti irama. Barongan menggertak, membuka mulut dan melompat. Dalam adegan yang seharusnya hanya teatrikal, tiba-tiba barongan melompat terlalu dekat dan, brak, giginya benar-benar menyentuh badan ondel-ondel Cimuk. Penonton terperanjat. Suara, "Au," terdengar dari panggung. "Woi, ini beneran digigit," teriak Cimuk spontan, membuat seluruh panggung membeku sejenak.
Beberapa orang mengira itu bagian dari koreografi. Tapi Cemong, yang melihat ekspresi Cimug kaget beneran, langsung nyanyi improvisasi. Ayo barong ojo ngoyo, ondel-ondel duduk ketan boto. Sontak penonton tertawa meledak. Cemong melanjutkan tembang dengan ekspresi dramatis, sambil mengayunkan selendang ke arah barongan, seolah-olah sedang menenangkan makhluk liar. Cemong memanfaatkan insiden itu untuk menguatkan adegan teatrikal. Akhirnya, pemain barongan menyadari kesalahan dan mundur perlahan, sambil tetap menjaga ekspresi dramatis agar tidak merusak adegan. Cimug, meski kaget, tetap berjoget. Walau agak kaku karena trauma kecil tadi. Musik berhenti. Lampu sorot menyala ke tengah panggung. Cemong menyanyikan satu bait tembang penutup. Barongan dan ondel-ondel saling membungkuk, lalu mundur ke sisi panggung. Penonton meledak dalam tepuk tangan panjang. Suasana berubah haru. Bu Lurah berdiri dan memberi aplaus sambil mengangkat jempol. Di antara penonton, terdengar seruan, lanjut, lanjut, tambah lagi, tapi panitia segera mempersiapkan segmen penutup. Usai pementasan, backstage dipenuhi pelukan dan tawa. Pemain barongan langsung menghampiri Cimug. Maaf ya Mas Ondel, saya terlalu semangat. Tadi saya kira mulut barongan bisa direm, ternyata kena juga. Cimug memegang bagian baju yang bekas digigit sambil ketawa. Nggak apa-apa, Mas. Untung yang digigit badan, bukan perasaan. Cemong menambahkan, yang penting, ini jadi kenangan nggak terlupakan digigit barongan di hari tari. Semua tertawa, dan kamera panitia sempat mengabadikan momen mereka bertiga berpelukan, ondel-ondel, barongan, dan sinden. Sore mulai beranjak malam, tapi euforia pentas seni di Sanggar Japlinan tak kunjung reda. Setelah penampilan klimaks antara ondel-ondel, barongan, dan ebek usai, suasana di belakang panggung justru makin ramai. Tawa pecah di mana-mana, peluh yang mengalir seolah tergantikan rasa bangga dan bahagia. Cemong duduk di salah satu bangku bambu sambil membuka ikatan melatinya, lalu meniup pelan wajahnya yang masih penuh make up. Di sampingnya, Cimug membuka rompi kostumnya dan menyeka keringat. Gila, kita bikin sejarah hari ini, ucap Cimug sambil tersenyum lebar. Iya, sejarah gigitan barongan, jawab Cemong sambil tertawa ngakak, membuat yang lain ikut meledak dalam tawa. Tak lama, para pemain dari tim barongan dan ebek menghampiri ondel-ondel Betawi. Mereka duduk melingkar di atas tikar sambil membawa teh hangat, tape ketan, dan jajanan pasar khas Banyumas. Mas Cimug, Mbak Cemong, makasih ya udah datang jauh-jauh dari Jakarta. Penampilan kalian bikin kita semua kagum. Betawi ternyata seru juga kalau gabung sama budaya kita, ucap Danu, pemain barongan yang sempat menggigit Cimug. Sama-sama Mas Danu, ini kehormatan banget buat kami. Tadinya takut nggak nyambung. Ternyata malah nyambung banget. Bahkan sampai gigitan segala, jawab Cimug, kembali disambut tawa. Di tengah obrolan, salah satu anak muda dari tim ebek, namanya Cipto, memperhatikan instrumen tanjidor yang masih tergeletak di sudut panggung. Mas, itu apa ya? Trompet ya? Tapi kok lucu suaranya? Tanyanya sambil menunjuk klarinet dan trombon khas tanjidor. Ini tanjidor, musik khas Betawi. Suaranya cempreng-cempreng unik, cocok banget buat arak-arakan. Mau coba? Tanya salah satu kru tanjidor yang ternyata ikut rombongan Cimug dan Cemong. Tanpa pikir panjang, Cipto langsung mengangguk dan mengambil klarinet. Begitu ditiup, pret. Suaranya melengking dan membuat semua orang kaget sekaligus tertawa keras. Anak-anak muda ngapak yang biasanya terbiasa menabuh gamelan dan memainkan alat musik Jawa, mendadak asyik belajar tanjidor. Bahkan mereka mulai membuat irama khas daerah Banyumasan, lalu dipadukan dengan tiupan tanjidor. Cemong yang melihat itu, langsung berinisiatif menyanyikan lagu daerah Betawi diiringi tanjidor dan kendang Banyumas. Si Jali-Jali, lagunya enak sekali. Tiba-tiba musik mengalun, Cemong bernyanyi sambil sesekali tertawa karena iramanya jadi lucu dan unik. Namun itulah esensi kolaborasi. Dari perbedaan bisa tercipta sesuatu yang baru. Tak hanya itu, Cimug pun diajak mencoba menabuh gamelan. Seorang penabuh senior bernama Mbah Sarto memanggil Cimug ke sudut panggung. Coba pegang kendangnya, nak. Pukulanmu tadi di atas panggung pas banget sama gamelan kami. Pasti bisa,
ucap Mbah Sarto sambil memberikan kendang kecil. Cimug agak gugup, tapi dia mencobanya dengan serius. 1 ketukan, 2 ketukan, hingga akhirnya nada yang keluar mulai menyatu. Wah, saya kayaknya lebih cocok jadi penabuh daripada penari nih, candanya. Cemong yang melihat itu langsung nyeletuk. Kalau gitu, aku yang jadi sindennya dong. Lalu Cemong berdiri di belakang Cimug dan mulai menyanyikan tembang Jawa ringan. Suaranya merdu dan lirih, mengundang tepuk tangan dari para penari. Momen itu kemudian menjadi sesi pentas dadakan yang bahkan lebih menyenangkan daripada pementasan resminya. Semua pemain saling bertukar peran. Anak-anak ebek mencoba tanjidor, penari barongan nyanyi lagu Betawi, sinden asli menyanyikan pantun khas Melayu, dan Cimug menabuh gamelan dengan semangat. Sesekali salah pukul tapi tetap percaya diri. Bahkan ada penonton yang belum pulang, ikut duduk dan menonton sesi latihan gabungan dadakan itu dengan antusias. Suasana begitu hangat, seperti sebuah keluarga besar yang lama tak bersua, lalu berkumpul untuk saling bercerita lewat musik dan tarian. Dari kejauhan, Pak Darto, salah satu sesepuh sanggar, memperhatikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekat ke Bu Lurah dan berkata pelan, "Beginilah seharusnya seni. Bukan cuma soal panggung dan tepuk tangan, tapi tentang menyatukan hati lewat budaya." Bu Lurah mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan merekam momen itu. "Saya mau kirim ke Dinas Kebudayaan, biar mereka tahu bahwa budaya hidup bukan cuma di buku, tapi di tawa dan peluh anak-anak ini," katanya lirih. Dan di sanalah, di bawah cahaya lampu panggung yang mulai meredup, ondel-ondel Betawi dan warga Ngapak duduk berbaur, menertawakan kesalahan, menghargai perbedaan, dan menyatukan suara lewat musik dan tari. Udara malam semakin dingin, kabut tipis mulai turun membelai pepohonan di sekitar sanggar. Namun kehangatan di dalam lingkaran para seniman itu justru makin terasa. Lentera-lentera kecil yang tergantung di langit-langit sanggar perlahan dinyalakan, memberikan cahaya kuning temaram yang menambah suasana syahdu. Cimug dan Cemong masih duduk di dekat gamelan. Kini bersama Mbah Sarto yang bercerita tentang masa mudanya ketika ia pernah keliling Jawa naik sepeda hanya untuk belajar karawitan. Waktu itu belum ada YouTube. "Nak, kalau pengen tahu irama dari Cirebon, ya harus ke Cirebon. Kalau pengen tahu pola tari dari Surakarta, ya harus ngontel ke sana," katanya dengan suara parau tapi penuh semangat. Cimug menyimak dengan mata berbinar, merasa tersambung oleh semangat yang sama meski generasi mereka terpaut jauh. Sementara itu, Cemong duduk bersama para sinden yang masih muda-muda. Mereka saling bertukar lagu daerah dan bahkan merekam video singkat untuk konten media sosial. "Mbak Cemong, suara kamu enak banget. Kita bikin konten bareng yuk. Lagu Betawi tapi pakai iringan gamelan Jawa," ajak Ninik, seorang sinden dari Kroya. Cemong langsung mengiyakan dan mulai take video bareng. "Assalamualaikum, ini kolaborasi ondel-ondel Betawi dan sinden Ngapak. Jangan lupa follow kita ya," candanya sambil tersenyum ke kamera. Mereka pun menyanyikan lagu ondel-ondel dengan gaya campuran, membuat semua yang melihat mereka merekam tertawa terpingkal-pingkal. Momen itu pun cepat menyebar ke grup-grup warga, bahkan sampai diunggah ulang di akun-akun lokal. Di sisi lain sanggar, para penari cakilan, barongan, dan pemain ebek tampak membuat janji untuk latihan bareng lagi bulan depan. "Kita bikin acara tahunan yuk. Namanya, Ngapak Betawi Bersatu, atau Pentas Silaturasa. Gimana?" usul Danu, yang ternyata diam-diam sudah mencatat ide di notes ponselnya. Cimug dan Cemong langsung setuju. Bahkan Pak Darto dan Bu Lurah ikut mendukung ide itu. "Kalau perlu kita ajukan ke Dinas Pariwisata supaya bisa dijadikan agenda rutin. Kan bagus buat promosi budaya juga," kata Bu Lurah antusias. Pak Darto mengangguk sambil berkata, "Yang penting jangan sampai hilang ruhnya. Ruh kebersamaan, ruh keikhlasan, ruh tawa dan air mata yang lahir dari cinta kita pada seni tradisi." Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Para orang tua peserta mulai berdatangan untuk menjemput anak-anak mereka. Suara sepeda motor satu persatu terdengar di pelataran sanggar. Tapi tak satu pun ingin langsung pulang. Semua seolah ingin menunda perpisahan. Cimug dan Cemong kemudian berdiri di tengah pelataran dan mengucapkan salam perpisahan. "Terima kasih ya semuanya. Ini pengalaman luar biasa buat kami. Kami pulang bukan cuma bawa baju basah sama kaki pegal, tapi juga bawa hati yang penuh."
Cemong melanjutkan, semoga ini bukan akhir ya, tapi awal dari persaudaraan budaya. Jangan lupa, nanti kalau kita ke Jakarta, kalian harus ikut pentas di kampung kami. Serunya. Sebelum benar-benar pamit, satu momen terakhir terjadi. Nenek Warni, salah satu sesepuh desa yang sejak tadi duduk di pojok sanggar, maju ke tengah-tengah kerumunan dengan tertatih. Ia membawa sebuah selendang tua dan memberikannya kepada Cemong. Ini dari simbah buyutku. Dulu beliau juga sinden. Sekarang biar selendang ini ikut nari lagi lewat kamu, ucapnya sambil tersenyum. Cemong hampir tak bisa berkata apa-apa. Ia menerima selendang itu dengan takzim, lalu memeluk Nenek Warni. Sontak suasana menjadi hening dan haru. Bahkan beberapa orang terlihat menyeka air mata. Terima kasih, Nek. Saya akan jaga ini baik-baik, ucap Cemong pelan. Selendang itu pun menjadi simbol penghubung antar generasi, antar daerah, antar hati. Malam itu ditutup dengan foto bersama. Semua berkumpul, dari anak-anak hingga orang tua, dari penari sampai penabuh, dari ondel-ondel hingga barongan. Dengan latar belakang sanggar dan lentera gantung, mereka mengabadikan momen tak terlupakan itu. Senyum ya. 1, 2, 3. Jepret. Dan lampu flash pun menyala. Memotret bukan hanya wajah, tapi juga cerita, harapan, dan mimpi tentang budaya Indonesia yang terus hidup, tumbuh, dan menyatukan. Dalam perjalanan pulang, Cimuk dan Cemong duduk di dalam mobil sambil memandangi hasil foto di ponsel. Cem, kayaknya hari ini kita bukan cuma nari, tapi belajar tentang hidup juga ya, gumam Cimuk. Iya, dan rasanya indah banget, jawab Cemong sambil bersandar ke jendela. Malam terus berjalan, tapi kenangan itu akan terus menetap di hati semua yang hadir malam itu. Gimana teman-teman? Seru banget kan kisahnya? Ondel-ondel yang biasanya tampil di jalanan Jakarta, sekarang bisa jadi sinden dan tabu gamelan bareng sanggar seni dari Jawa. Ini baru Indonesia, kaya budaya dan penuh kejutan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, biar makin banyak yang cinta budaya Indonesia. Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum.